Baik, kita lanjutkan kembali untuk membuat modul login ya. Jadi pada saat nanti pertama kali dibuka, kita harus menambahkan atau memasukkan username dan password ya. Username dan password. Jadi di Nice Admin ini ternyata sudah ada validasi yang cukup simpel ya. Ya, jadi kita harus memasukkan data ini username dan password ini tidak boleh kosong ya. Kenapa? Karena di sini username dan password itu ada yang namanya required ya. Sehingga ini harus diisi. Nah, kalau data-data itu sudah diisi, pada saat kita klik submit nanti, kita klik submit ini ya, login ya, kita klik login, maka di form ya, form ini kita akan tambahkan satu action ya. Ada dua yang perlu kita tambahkan, action dan method ya. Metodenya adalah post. Nah, kemudian actionnya kita akan menghubungi base PHP Echo ya, base URL nanti ada di controller login ya, controllernya namanya login. Kemudian di dalam controller login itu kita akan bikin function namanya validasi, mungkin ya, validasi saja ya, validasi. Nah, kita akan bikin controller namanya validasi ya. Setelah login ada controller namanya validasi. Ya, oke ya, kita bikin ya. Pada saat diklik ya, diklik akan menghubungi controller login, dan kemudian ada public function lagi yaitu validasi ya. Jadi perhatikan pengetikannya juga ya. Oke ya, kita save dulu. Ya, jadi pada saat diklik kemudian ke validasi. Nah, di dalam controller validasi ini tentu kita akan melakukan koneksi ya ke dalam database, yaitu lewat model ya. Karena itu kita akan bikin model dulu ya. Kita akan bikin model ada di sini ya, model. Kemudian klik nama modelnya kita sesuaikan dengan controllernya, yaitu m_login ya, atau model login ya, PHP ya. Kita sudah punya model login. Kemudian apa isi dari model login ini? Kita bisa tidak perlu, intinya kita upayakan untuk tidak coding sama sekali, minim coding ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang penting kita benar-benar mengerti arti dari coding itu. Jadi kita bisa copy saja, atau kita bisa contek coding yang sebelumnya sudah ada, yaitu di dalam hal ini di controller ya, yang kita contek ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Kita bikin nama modelnya adalah mlogin ya. Maka di sini kelasnya juga kita samakan mlogin ya. Kemudian di sini bukan CI controller tapi CI model. Ya, seperti itu saja. CI model ya. Ya, baik. Kemudian di model controller ini ya, pada saat di login ini ya, jadi pada saat validasi kemudian kita akan menghubungi model controller di model login ya, mlogin. Kemudian pada saat kita menghubungi model itu, kita akan lihat, kita akan cek ya, fungsi cek login ya. Fungsi cek login ini belum ada karena fungsi ini ada di dalam model login ya, mlogin. Nah,
Apa isi dari check login? Check login itu kita akan melakukan mengambil data ya, mengambil data, kemudian mengembalikan data itu ke dalam controller ya. Kita mengambil data. Pertama adalah kita bikin functionnya dulu. Di sini kan dibilang check login ya functionnya. Jadi di model login ini kita juga akan bikin function, public function untuk check underscore login ya. Ini harus sama ya. Fungsi check underscore login itu apa? Kita lihat di dalam CodeIgniter. Kita berusaha tidak kita menggunakan dokumentasi yang ada ya. Ingat di sini versi 3 ya. Sehingga user guide-nya juga kita ambil yang versi 3. Kemudian kita cari namanya query builder ya. Query builder class ya. Query builder class. Kita cek ya. Nah, kita akan mengambil data yang spesifik ya. Kita akan mengambil data yang spesifik sesuai dengan kita cari yang dbget yang where ya. Jadi spesifik kita ambil data yaitu apa? Username sama password saja ya. Jadi ini kita bisa copy ya. Kita copy mulai dari sini ya. Ini saja kita copy dulu semuanya. Ini ya. This dbget where ya. Ini yang ada di dalam model ya. Jadi di model itu kita ambil gini, this dbget where ya. Ini tabelnya kan tbl users ya. Sesuai dengan kita cek dulu ya sekalian ya. Nama tabelnya itu adalah tbl users ya. Jadi ini nama tabelnya. Kita harus sesuaikan ya. tbl users. Kemudian yang akan kita ambil adalah berupa dua data ya, array nanti ID atau username sama password ya. Kemudian limit dan offset ini tidak diperlukan. Ini untuk pagination ini ya, untuk pagination. Ya, datanya apa saja yang kita akan ambil yaitu data di dalam sini yaitu username dan password ya, username password ya. Datanya itu ini berupa array ya, datanya username sama password. Nanti seperti ini ya. Ini sementara saja biar gampang. Cara bikinnya begini, username kemudian ini password ya. Nah, sorry kok begini sih. Ini saya copy, array-nya ada dua begini ya, begini ya. Jadi yang pertama username, yang kedua adalah password ya. Jadi ini yang ada di dalam tabel ya. Di dalam tabel user itu kan ada field namanya username dan password. Kemudian username itu apa gitu kan. Username itu berupa dollar username kan gitu. Dollar username dan dollar password. Dollar username, dollar password. Dollar username dan dollar password itu apa ya? Jadi kita bikin definisinya di sini ya. Dollar username itu sama dengan this, kemudian input post ya kan, this input post ya, yaitu nama username-nya, username ya. Jadi saya jelaskan dulu sekilas. Jadi mana itu input post? Input post itu adalah yang ada di dalam phylogene ini ya. Nah, ini kan this, kemudian ini kan input ya, input, kemudian tipenya adalah post ya. Di sini metodenya post. Kemudian yang di post itu adalah ini, username adalah name-nya adalah username ya. Jadi ini ya username. Password juga sama ya, password.
Sehingga di mlogin ini kita masukkan, yaitu yang pertama adalah username, input postnya untuk username. Jadi data ini sudah ditangkap ya, ini dijadikan username. Nanti akan dicocokkan username ini sama nggak dengan username yang ada di tabel gitu ya. Kemudian satu lagi ya, ini masih error passwordnya karena belum password juga seperti itu. Password di sini juga password ya. Ya, jadi username dan passwordnya sekarang akan dibandingkan ya, akan dibandingkan di dalam tabel users ini ya. Kalau sudah, nanti data ini akan diambil satu baris saja. Jadi tidak semua kan username dan password itu satu baris data ini akan diambil, yaitu perintahnya adalah row array. Ya, seperti ini ya, row array. Nah, data ini selanjutnya harus masih berupa objek ya, belum bisa masih data ini belum sudah ada tapi belum bisa diimplementasikan sebelum kita return ya. Jadi setelah kita return, maka data itu akan muncul ya, akan bisa ditangkap gitu ya. Ya, jadi ini ya, jadi nanti tabel user itu akan dicek username sama passwordnya. Kalau benar, maka data-data itu, data dalam satu baris itu akan dikembalikan ke login ya. Nah, jadi sekarang di login ini setelah data itu terambil ya, kemudian data itu kita jadikan satu variabel namanya check ya. Kita jadikan variabel namanya check, kemudian kita akan cek ya, kita akan cek lagi jika data check ini ditemukan ya. Jika data check itu berhasil, kemudian data ini akan disimpan sebagai session ya. Pertama, sebelum disimpan sebagai session, data itu akan dikumpulkan dulu sebagai data ya. Data, ingat, data ini disimpan sebagai array ya. Data itu berupa array. Kemudian data ini akan disimpan disimpan dalam variabel namanya data. Apa saja yang akan disimpan, yaitu username ya. Ini ngambil dari check sini ya, $check. $check di mana $check itu kan berisi data berupa array ya. Di dalamnya itu data array itu ada data username. Jadi ya, data username itu dikembalikan lagi sebagai username. Kemudian apalagi, password nggak perlu ya. Kemudian kan ada nama tadi ya, nama kalau nggak salah. Nah, ini data nama juga kita akan ambil. Nama apa name? Coba kita cek dulu ya. Name ya, sorry ya, name ya, name bukan nama ya. Jadi username, name, dan level ini yang akan kita ambil ya. Ini bukan nama tapi name ya, ini juga name. Username, password enggak ya, dan satu lagi adalah level ya. Data level ini juga kita perlukan ya. Data ini data-data ini sudah terkumpul dalam satu array berupa data. Kemudian data ini kita akan simpan di dalam satu session. Untuk simpan di dalam session, kita panggil dulu sessionnya. Di session, kemudian set user data ya, $data. Nah, kalau bingung bagaimana cara menyimpan session, bisa ke coordinatornya lagi ya, ke coordinator lagi ya. Coba saja session library, adding session data. Jadi untuk menambahkan session itu set user data berupa array. Jadi
ini ya kodenya, yang kita copy saja kalau mau ya. Jadi data itu sudah dikumpulkan dalam bentuk array, kemudian di set sebagai user data ya. Jadi kemudian jika data sekarang baru kita akan pisahkan ya, jika levelnya itu admin, dia akan kita arahkan ke halaman apa. Kalau dia sebagai user, kita arahkan sebagai ke halaman apa. Jadi if level, check level ya, check kan tadi di sini ya, check level itu sama dengan 1, maka langsung nanti kita redirect ya, ke admin ya, nanti ke sini ya, controller admin ya. Oke ya. Kemudian else, jika tidak, jika tidak sebagai admin, mungkin nanti kita akan redirect ke user gitu ya, mungkin ya, redirect ke user. Cuman user ini kan belum ada ya. Atau ini deh, kita echo dulu deh, echo user, ini aja ya sementara ya. Jika nanti levelnya itu bukan admin, kalau yang admin kan sudah kita bikin controller untuk admin ya, untuk user kan belum. Ini nanti harusnya kita redirect ke user ya. Jadi nanti kita akan bikin controller namanya user ya. Nah seperti itu ya. Jadi kita cek. Kemudian kalau tidak berhasil masuk gimana? If check, ini kan di sini kan, if kalau berhasil ditemukan datanya cocok, nanti tinggal dibandingkan dia level 1 atau level 2 gitu ya. Tapi kalau tidak ada datanya, else ya, else, maka kita akan redirect kembali lagi ke login ya, controller login, kembali lagi ke login ya. Kembali lagi ke login ya. Jadi itu harusnya sih sudah ya, sudah berhasil nih harusnya. Oke, kita cek dulu reload ya. Jadi kalau kosong diminta untuk mengisikan data dulu. Coba kita kasih user lah, user passwordnya tadi kalau nggak salah user ya. Apakah berhasil? Login number 14, mode login 14, coba cek dulu. Mode login controller login ya, basic undefined property. Controller login 14, controller login 14, login check login, login check. Login validasi ya, sudah benar ya. Coba cek lagi. Kalau misalkan kita pakai nama admin, passwordnya admin, klik login, error handle controller login nomor 14, controller login 14, cek login ya. Di sini ternyata sorry, model ini belum didefinisikan ya, itu problemnya.
Ya, jadi model ini bisa kita panggil dulu lewat konstruktor ya, atau satu lagi model ini kita bisa panggil langsung lewat autoload. Ya, jadi ada dua versi ya, mau lewat konstruktor atau lewat autoload ya. Kalau saya sih kalau ingin lebih simpel ya tinggal di sini saja di autoload kita ketik saja model loginnya m login. Ya, ini problemnya ya. Jadi ini problemnya, bukan coding kita yang salah, tapi karena model login ini belum di load ya, atau belum dipanggil ya untuk modelnya. Oke, itu ya. Kita coba reload. Oh ya, jadi berhasil masuk ya. Berhasil masuk ke admin. Ya, kita sudah berhasil masuk ke admin kan. Jadi seperti ini ya caranya. Kita sudah berhasil sudah berhasil membuat halaman modul login ya, untuk sementara ya, sebelum nanti kita perbaiki beberapa bagian yang lain ya. Salah satu contohnya adalah kalau kita back itu kita ketik di sini user, ini masih bisa masih kita bisa kembali lagi ke halaman login. Harusnya tidak bisa ya, kalau sudah login ya dia harus login ya, dia akan harusnya tetap login ya. Coba sih kita cek dulu user. Kalau user ya, jadi ini sudah benar ya. Tapi itu tadi ya, kalau kita back kembali maka datanya itu bisa kembali lagi ke tampilan halaman loginnya. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Akan kita bahas di sesi berikutnya.